Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Sandiawati, mahasiswi dari kelas MKS 4A. Saya dan teman-teman saya, Intan Liana Maulina Sari, Silvi Alvina Damayanti, Mahirotul Ma'rifah, dan Eka Dinda Anggraini akan memberikan video pembelajaran tentang paritas internasional. Pada materi kali ini terdapat 3 submateri, yaitu paritas daya beli, International Fisher Effect, dan paritas suku bunga. Dalam materi paritas daya beli ini, terdapat 4 poin yang akan dibahas, yaitu pengertian paritas daya beli, cara perhitungan paritas daya beli, jenis-jenis paritas daya beli, serta kelebihan dan kelemahan paritas daya beli. Memiliki harga yang setara di berbagai negara. Artinya, tidak ada negara yang menjual barang lebih murah ataupun juga menjual barang lebih mahal setelah nilai tukarnya diperhitungkan. Konsep ini bekerja di bawah hukum satu harga. Perbedaan harga di antara keduanya seharusnya merefleksikan nilai tukarnya. Hal tersebut mengasumsikan bahwa tidak terdapat biaya transaksi, biaya transportasi, dan juga hambatan perdagangan. Namun, konsep ini tentunya tidak realistis dalam praktek, sehingga nilai tukar paritas daya beli bisa berbeda dari nilai tukar pasar karena faktor tersebut. Selanjutnya adalah rumus perhitungan paritas daya beli. Paritas daya beli bekerja di bawah hukum satu harga, di mana kita bisa menghitung paritas daya beli dengan rumus sebagai berikut. PD sama dengan SD per F dikali PF, di mana PD adalah harga di domestik, sedangkan PF adalah harga di luar negeri, dan juga SD dibagi F adalah nilai tukar dari paritas daya beli. Sekian dari saya. Saya Vina Sandiawati, NIM 015. Di sini saya sebagai penyaji dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari paritas daya beli. Jenis paritas daya beli ada 2, yaitu paritas daya beli absolut dan paritas daya beli relatif. Paritas daya beli absolut memiliki rumus, yaitu S sama dengan P besar D kecil dibagi P besar F kecil. Sedangkan untuk yang relatif rumusnya adalah S pangkat bawah 1 sama dengan P besar D kecil 0 atau P besar D kecil 1 per P besar F kecil 1 atau P besar F kecil 0 dikali S2. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan paritas daya beli. Kelebihan dari paritas daya beli yang pertama adalah perbandingan data antar negara yang relevan. Contohnya adalah PDB dan PDB per kapita. Yang kedua adalah nilai tukar PPP yang membantu untuk menentukan nilai dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah nilai tukar PPP lebih komunal. Kekurangan dari paritas daya beli adalah PPP tidak mempertimbangkan kualitas barang antar negara. Yang kedua adalah asumsi hukum harga yang tidak realistis. Yang ketiga adalah pengumuman PPP yang tidak akurat. Sebagai contohnya adalah dapat dilihat dari contoh yang sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa harga di Amerika Serikat dan Indonesia masing-masing adalah 1 US dollar dan 14.000 rupiah.
Jadi di bawah paritas absolut, nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat seharusnya adalah 14.000 rupiah per 1 US dollar. Sekian penjelasan dari saya. Saya Viva Alvina, NIM 12406193005. Saya di sini akan menjelaskan tentang International Fisher Effect atau IFA. Teori penting lainnya adalah manajemen internasional adalah International Fisher Effect atau IFA. Teori yang didasarkan pada teori Fisher Effect ini sesuai dengan nama ekonomi Irving yang menyatakan tingkat bunga nominal di setiap negara akan sama dengan rate return ditambah dengan tingkat inflasi, yang diharapkan akan dapat dengan rumusan sebagai berikut. Tingkat bunga nominal sama dengan rate return ditambah inflasi. Menurut teori Fisher Effect, tingkat bunga di dua negara berbeda, misalnya USA dan Jepang, dapat terjadi karena perbedaan tingkat inflasi yang diharapkan atau expected inflation, sebagaimana dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika kita ingin mencari tingkat bunga di USA dengan cara tingkat nominal bunga dolar sama dengan rate return dolar ditambah inflasi dolar, dan jika kita ingin mencari bunga di Jepang dengan cara tingkat bunga nominal yen sama dengan rate return yen ditambah dengan inflasi yen. Fisher Effect ini yang mendasari lahirnya teori IFA yang pada dasarnya hampir sama dengan teori IRP yang menggunakan perbedaan tingkat bunga untuk menerangkan mengapa terjadinya perubahan kurs falas atau forex rate. Akan tetapi, teori IFA ini erat kaitannya dengan teori PPP karena tingkat bunga sangat erat kaitannya dengan tingkat inflasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perbedaan tingkat bunga yang terjadi antara beberapa negara dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat inflasi. Akhirnya, perlu digarisbawahi relatif tingginya tingkat inflasi di Indonesia sekitar 8% dibandingkan dengan di luar negeri seperti USA sekitar 3%, merupakan penyebab utama dari terjadinya depresiasi rupiah terhadap dolar selama ini yang mencapai sekitar 5% per tahun. Teori yang mempelajari tentang hubungan antara persentase perubahan spot rate dengan perbedaan tingkat bunga di pasar uang di berbagai negara dikenal sebagai IFA teori yang menyatakan bahwa spot rate akan berubah dengan persentase yang sama, tetapi akan berlawanan dengan perbedaan atau selisih tingkat bunga antara dua negara. Pernyataan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. Spot rate periode kedua dikurangi spot rate periode pertama dibagi spot rate periode pertama dikali 100 sama dengan tingkat bunga nominal dolar dikurangi tingkat nominal yen. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Eka Dinda Anggraini, NIM 037. Di sini saya sebagai penyaji dan akan menjelaskan materi tentang actual or effective return menurut teori IFA. Dari investasi pada pasar surat berharga di pasar uang atau money market luar negeri tersebut dipengaruhi dengan dua hal. Yang pertama adalah foreign interest atau bisa disebut dengan I pangkat bawah F. Yang kedua adalah persentase perubahan nilai forex atau bisa disebut dengan E pangkat bawah F. Dari kedua hal tersebut, kita akan mendapatkan rumus dari actual effective return atau R, yaitu sebagai berikut. R sama dengan 1 ditambah dengan nilai forex interest, kemudian dikalikan 1 ditambah dengan persentase perubahan nilai forex. Kemudian, hasil pembagian tersebut dikurangkan 1. Selanjutnya adalah menurut teori IFA, effective return pada home investment atau deposit atau bisa disebut dengan I pangkat bawah H, pada dasarnya secara rata-rata akan sama dengan nilai effective return pada forex investment atau deposit atau bisa disebut dengan R pangkat bawah F. Sehingga dari persamaan tersebut kita akan mendapatkan rumus dari persentase perubahan nilai forex tadi. Rumus tersebut sebagai berikut. E pangkat bawah F sama dengan
1 ditambah dengan nilai home investment, kemudian dibagi dengan 1 ditambah dengan nilai foreign investment. Kemudian hasil pembagian tersebut dikurangkan 1. Dari formula di atas dapat kita simpulkan bahwa bila nilai home investment tersebut lebih besar daripada nilai foreign investment, maka persentase perubahan nilai forex akan mengalami apresiasi. Dalam apresiasi ini berarti nilainya lebih dari 0 dan bersifat positif. Apresiasi forex ini akan menaikkan forex return, hasil penerimaan investor home country dari luar negeri. Namun, jika sebaliknya, bila nilai home investment itu lebih kecil, maka persentase perubahan nilai forex ini akan bersifat negatif atau kurang dari 0, sehingga forex akan mengalami depresiasi. Depresiasi forex ini akan menurunkan forex return atau hasil penerimaan investor home dan investasi luar negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang paritas tingkat bunga. Paritas suku bunga adalah salah satu pendekatan dari teori paritas yang digunakan untuk menghitung kurs wajar dolar Amerika. Paritas juga merupakan suatu kondisi ketika suku bunga domestik sama dengan suku bunga negara lain setelah mengalami penyesuaian ekspektasi nilai tukar, di mana ada faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kurs. Salah satunya yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku kurs adalah doktrin paritas daya beli. Paritas suku bunga merupakan suatu konsep yang muncul dari suatu mekanisme dan perilaku yang terjadi dalam pasar valuta asing. Hubungan antara kurs dan suku bunga inilah yang merupakan dasar dari kondisi paritas suku bunga yang menyatakan bahwa dalam sistem devisa bebas, tingkat bunga di negara satu akan cenderung sama dengan tingkat bunga di negara lain setelah diperhitungkan perkiraan mengenai laju depresiasi mata uang negara satu dengan negara yang lain. Paritas suku bunga juga ada jenisnya. Yang pertama, paritas suku bunga tertutup. Paritas suku bunga tertutup adalah hubungan antara kurs spot, kurs forward, dan suku bunga. Para pelaku di pasar valuta asing berusaha untuk memperoleh keuntungan karena adanya perubahan kurs dengan memperhitungkan pergerakan suku bunga dari simpanan mata uang dengan negara satu dengan negara yang lainnya. Dan yang kedua, ada paritas suku bunga tidak tertutup. Paritas suku bunga tidak tertutup adalah suatu bentuk paritas suku bunga yang lebih kuat ditunjukkan oleh kondisi paritas suku bunga yang tertutup. Pasar valuta asing yang efisien di mana kurs forward merupakan peramal yang tidak biasa untuk nilai kurs spot yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan demikian, pelaku pasar valuta asing itu dapat memilih suatu posisi terbuka pada pasar spot yang tergantung pada harapan nilai tukar masa depan. Dalam kejadian ini, efisien berarti bahwa semua informasi yang sesuai dengan tersedianya pada waktu digabungkan ke dalam kurs forward. Kondisi tersebut dikenal dengan berbagai istilah antara lain seperti ketidakbiasaan kurs forward, hipotesa efisiensi spekulatif, dan di paritas suku bunga terdapat beberapa penelitian terhadap paritas suku bunga tersebut, yaitu masalah penerapan kondisi paritas suku bunga serta berbagai faktor yang mempengaruhinya telah banyak dibahas oleh para ahli ekonomi. Model yang diestimasi menghasilkan nilai
yang secara signifikan tidak berbeda dari 0 dan tidak berbeda dengan yang 1. Sekian, terima kasih.